Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Rusyan Anwar akan meresensikan atau membedah sebuah buku yang berjudul Lavender. Buku Lavender ini ditulis oleh Luna Torasingo, diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Buku ini memiliki ketebalan 256 halaman. Buku ini cukup tipis, namun ceritanya cukup mengesankan, apalagi tentang penulisnya. Penulisnya Luna Torasingo. Nama Luna mungkin terpikir oleh kalian adalah nama perempuan. Namun, Kak Luna ini ternyata adalah seorang laki-laki kelahiran 13 Februari dari Purwakarta. Cukup mengejutkan, bukan? Nah, kembali ke cerita. Kembali ke buku. Buku ini menceritakan tentang seorang mantan pembunuh bayaran yang bernama Joy, yang sekarang bekerja di supermarket. Namun kehidupan barunya berubah setelah teman lamanya Samantha mendatanginya setelah Joy hilang kabar selama 2 tahun. 2 hari setelah Samantha pergi, Joy didatangi oleh dua pria berjas hitam yang berasal dari tempat kerja Samantha yang baru. Joy diminta oleh kedua pria tersebut untuk bernegosiasi dengan Samantha yang melanggar kontrak dengan kliennya. Samantha hilang kabar dan tidak bisa dihubungi. Awalnya Joy menolak tawaran pria tersebut karena Joy tidak ingin kembali ke pekerjaannya yang lama. Namun setelah Joy menolak, terdengar suara ledakan dari tempat Joy bekerja. Tidak sampai di situ, Joy diancam apartemen tempat tinggalnya juga akan diledakkan, dan Joy pun terpaksa menerima tawaran tersebut. Joy pun pergi ke Paris. Di Paris, dia bersinggah di sebuah hotel tempat pembunuh bayaran bersinggah untuk melakukan pekerjaannya. Anehnya, dia bertemu dengan Samantha cukup cepat, tidak sampai 1 hari. Hal ini membuat Joy kebingungan dan dia bertanya kepada Samantha, kenapa kamu hilang kabar dan kenapa Samantha tidak bisa dihubungi. Samantha pun bilang bahwa dia hanya mengganti nomor ponselnya dan dia berada di tempat biasa orang-orang pembunuh bayaran bersinggah. Tidak sampai dikejutkan di situ. Ketika Samantha melihat ke ponselnya, dia melihat bahwa Joy dan Samantha dihargai. Maksudnya dihargai di sini diberi harga hidup atau mati. Mereka berdua pun lekas pergi dari hotel tersebut karena tidak ingin di hotel tersebut terjadi banyak kekacauan. Sebelum pergi, mereka mengunjungi butik. Di butik tersebut, mereka membeli sebuah baju dan peralatan membela diri seperti senjata api dan senjata tajam. Dari butik tersebut juga mereka mendapatkan sebuah mobil. Menggunakan mobil tersebut, mereka pun meninggalkan kota Paris. Pergi meninggalkan Paris, Joy dan Samantha pun berhenti sebentar di restoran dengan tujuan untuk mengisi perutnya. Sekalian untuk membahas kenapa dan apa pekerjaan yang diterima oleh Samantha sampai mereka berdua dikejar oleh organisasi tempat Samantha bekerja. Tidak sempat membahas hal tersebut, Joy merasakan energi yang ingin membunuhnya di belakang Samantha. Joy pun melemparkan sebuah pisau roti kepada wanita yang ada di belakang Samantha. Ternyata wanita tersebut adalah seorang pembunuh bayaran yang mengincar nyawa mereka berdua. Tidak sampai di situ, orang yang di sebelah Samantha dan Joy juga 2 remaja, ternyata seorang pembunuh bayaran. Mereka juga mengincar nyawa Samantha dan Joy. Tetapi hal tersebut bukan masalah bagi Joy dan Samantha yang merupakan pembunuh bayaran profesional. Mereka berdua keluar tanpa luka dari
restoran tersebut. Ketika malam tiba, Samantha dan Joy pun menginap di sebuah hotel. Samantha meminta kepada Joy agar tidur duluan dan karena Samantha memiliki urusan. Joy tidak menanyakan apapun kepada Samantha. Joy pun langsung pergi ke kamar dan hendak tidur karena dia pun sudah kelelahan. Sebentar menjamkan mata, Joy merasakan banyak sekali energi yang berkumpul di daerah kamarnya, di luar kamarnya maksudnya. Joy pun Joy pun menganggap atau memprediksi bahwa mereka semua adalah pembunuh bayaran yang hendak membunuh Joy. Joy pun bergegas mencari barang yang bisa digunakan sebagai senjata, dan ia hanya mendapatkan 2 buah pipa besi. Joy pun langsung mematikan lampu kamarnya. Ketika lampu dimatikan, datang 3 orang pria memasuki kamarnya mencari Joy. Satu orang mengecek kasurnya dan langsung dipukuli oleh Joy. Setelah dipukuli, tentu saja mungkin tewas atau pingsan. Senjata pria tersebut diambil oleh Joy dan Joy pun menembaki kedua pria lainnya. Ketika Joy pun keluar dari kamarnya, dan di luar kamarnya ternyata banyak sekali pembunuh bayaran yang mengincar nyawa Joy. Joy pun keluar lewat jendela dan terjadilah kejar-kejaran antara Joy dan para pembunuh bayaran. Kembali pindah ke Samantha. Samantha bertemu dengan target yang sebelumnya diminta oleh kliennya. Ternyata Samantha membebaskan atau membawa pergi targetnya karena diiming-imingi uang yang lebih besar daripada kliennya. Dan Samantha pun mencari apa tujuan dari si targetnya. Ternyata si target tersebut memiliki sebuah artefak alien yang hendak dijual kepada miliarder yang muda dan kaya dan pintar yang bernama Pierre Lacoin. Tidak hanya di situ, Samantha pun tahu bahwa targetnya itu mencuri artefak tersebut dari seorang mafia Itali yang bernama Don Fabio. Samantha pun meminta bayaran yang lebih besar, namun ditolak oleh target yang saya bilang tadi. Dan Samantha dikagetkan oleh Pierre Lacoin yang ternyata ada di mobil sang target tersebut. Pierre Lacoin menyetujuinya, namun ada satu syarat, yaitu Samantha harus membunuh seorang gadis yang bernama Golden Bird. Setelah negosiasi itu pun Samantha mengunjungi kembali ke hotelnya, namun hotelnya sudah berantakan. Lalu ia pun pergi ke perusahaan Pierre Lacoin, yaitu Lacotec. Di sana sudah ada gadis yang disebut oleh Pierre Lacoin tadi, yaitu Golden Bird. Gadis tersebut bernama Murray, dan dia memiliki teman yang cukup unik, yaitu seorang genoid yang bernama Ista. Ista adalah temannya Muri sekaligus pengawalnya. Dan Muri ini diundang oleh Pierre Lacoin karena ingin meminta bantuan kepada Golden Bird untuk menghapuskan sebuah virus atau yang biasa disebut cacing yang bernama glutoin yang sangat bandel, atau istilah yang bisa disebut susah untuk disingkirkan. Setelah Muri
dan Ista selesai dengan pekerjaannya, Ista dan Muri pun pergi ke hotel tempat mereka menginap, dan mereka pun bergegas kembali ke tempat asalnya, yaitu Indonesia. Maaf, saya berganti tempat karena di tempat saya sebelumnya ada masalah, ya ingin dibersihkan dan lain-lain. Melanjutkan yang tadi. Samantha, Ista dan Muri pun bergegas kembali ke tempat asalnya, yaitu Indonesia. Ketika berkemas, Ista dikejutkan dengan melesatnya sebuah peluru menuju arah Muri, dan hal itu bisa ditangkis oleh Ista yang memiliki ketahanan tubuh, kekuatan, kecepatan, dan refleks yang melebihi manusia pada umumnya. Bahkan bisa dibilang bahwa Ista bisa disebut monster. Ya, begitu. Ista pun bergegas keluar dari hotel, melewati jendela ke tempat berasalnya peluru tadi ditembakkan. Dan di tempat tersebut ada Samantha yang bergegas pergi dari tempat tersebut, takut tempatnya diketahui oleh orang lain. Dan pertarungan pun terjadi, dan tentu saja pertarungan tersebut dimenangkan dengan mudah oleh Ista. Samantha pun diringkus oleh Ista. Muri mendatangi Ista dan Samantha dengan tujuan untuk menanyai beberapa hal. Namun hal tersebut dikejutkan dengan Samantha yang menyodorkan pistolnya dan menembak Muri. Namun hal itu bisa ditangkis kembali oleh Ista yang sudah membaca pergerakan dari Samantha. Berpindah ke Joy. Joy pun setelah meloloskan diri, dia hilang kontak dengan Samantha kembali. Dia pun pergi menuju butik tempat tadi dia membeli senjata, karena di situ juga merupakan tempatnya informasi. Di sana pun Joy dikejutkan dengan kabar bahwa Samantha sudah meninggal. Dibunuh oleh gadis genoid yang merupakan temannya Golden Bird. Joy pun hendak membalas dendam. Joy pun bergegas pergi ke Indonesia untuk mengejar Ista dan Muri. Dan ternyata Joy ke sana dengan penyamaran bahwa dia adalah teman lamanya Ista dan Muri, yaitu Rahel. Ya, meskipun memang benar bahwa Joy dan Rahel memiliki hubungan. Dan di situ pun terjadi satu dua hal, dan akhirnya Joy pun menyadari bahwa Samantha disuruh oleh Pierre Levine yang sudah mengetahui bahwa Samantha tidak akan bisa menang melawan genoid yang melindungi Muri. Hal itu pun membuat Joy menjadi ingin menghancurkan Lokotek, dan Joy, Ista, dan Muri pun pergi ke Lokotek untuk menghancurkan tempat tersebut. Namun ya, tujuan mereka berbeda. Tujuan Joy adalah karena ingin menghancurkan Lokotek, namun tujuan Ista dan Muri itu berbeda. Mereka ingin menghancurkan sebuah artefak alien yang tadi saya bahas sebelumnya, karena hal tersebut dapat membahayakan dunia. Sampainya di sana, Joy dan Ista sempat lengah, dan Muri pun terculik. Muri disekap di Lokotek, dan Ista
dan Joy pun bergegas pergi ke sana untuk menyelamatkan Muri. Setelah berhasil menyelamatkan Muri, Muri pun bilang bahwa dia sempat melihat artefak yang mereka cari di daerah pabrik tersebut. Lalu Ista pun bergegas ke sana dengan tangan kosong, dan di sana dia menemukan dan di sana pun Joy menemukan sebuah C4, dan C4 tersebut dipasang di artefak tersebut. Dan artefak tersebut hancur berkeping-keping. Tujuan mereka selesai dan mereka pun pergi dari tempat tersebut. Dan itulah cerita dari buku Lavender ini. Buku Lavender ini cukup menarik dan dengan alurnya maju mundur yang dengan alur cepat. Hal ini pun cukup tidak membuat saya jenuh karena isi buku ini semuanya perjalanan. Dan buku ini memiliki kekurangan, ya. Kelebihannya sudah saya sebut, dan sekarang kekurangannya. Kekurangan buku ini adalah terlalu cepat sehingga kadang membuat orang-orang lain kebingungan dengan cerita Lavender ini. Untungnya saya bisa memahami buku ini. Mungkin segitu saja resensi yang dapat saya bahas kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.